Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan mengenai perawatan bayi prematur di rumah. Bayi prematur boleh dirawat di rumah ketika sudah boleh pulang oleh dokter penanggung jawab setelah kondisinya stabil selama 3 hari berturut-turut. Bayi prematur yaitu ketika ibu melahirkan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan bayi kurang dari 2.500 gram. Bayi prematur masih memiliki daya tahan tubuh yang rendah, mudah terkena infeksi, suhu tubuh yang tidak stabil, dan masih memiliki refleks hisap belum optimal, jadi rentan sekali untuk tersedak. Prinsip merawat bayi prematur di rumah antara lain: 1. Pastikan suhu ruangan hangat, yaitu berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. 2. Pastikan suhu tubuh bayi normal, yaitu berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. 3. Menjadi ibu kanguru atau perawatan metode kanguru untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi prematur. Berikut cara menjadi ibu kanguru. Untuk melakukan perawatan metode kanguru, ibu dapat menggunakan gendongan instan atau menggunakan kain panjang. Pertama, saya contohkan menggunakan gendongan instan. Ibu dapat memilih ukuran sesuai dengan berat badan ibu agar nyaman saat dipakai. Untuk berat badan kurang dari 45 kg dapat menggunakan ukuran S. Untuk berat badan 46-55 kg dapat menggunakan ukuran M. Untuk berat badan 56-65 kg dapat menggunakan ukuran L. Untuk berat badan lebih dari 66 kg dapat menggunakan ukuran XL. Pastikan suhu tubuh bayi normal, yaitu berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Pertama, pastikan badan ibu bersih, ibu sudah mandi tentunya. Buka pakaian atas ibu, prinsipnya kulit ibu dan kulit bayi harus bersentuhan. Yang kedua, cuci tangan 6 langkah, gosokkan hand sanitizer di telapak tangan 4 kali hitungan. Kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jarinya kanan dan kiri 4 kali hitungan. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari 4 kali hitungan. Kunci tangan seperti ini kanan dan kiri 4 kali hitungan. Gosok jempol kanan dan kiri masing-masing 4 kali hitungan. Kuncupkan kuku, gosokkan ke telapak tangan kanan dan kiri masing-masing 4 kali hitungan. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, buka pakaian bayi. Untuk perawatan metode kanguru, bayi hanya menggunakan popok bersih dan topi saja. Seperti ini bentuknya gendongan instan ya Bu. Kalungkan gendongan di leher ibu. Masukkan salah satu bagian ke tangan kanan, salah satu bagian ke tangan kiri. Turunkan salah satu bagian ke perut ibu seperti ini. Lalu ambil dede bayinya, dekap dede bayi di dada ibu. Kulit bayi dan kulit ibu harus bersentuhan. Posisikan tangan dan kaki bayi seperti katak. Miringkan ke kanan atau ke kiri kepala bayi. Pastikan hidungnya tidak tertutup ya Bu. Kemudian kenakan gendongan dengan nyaman, agar bayi dan ibu pun merasa nyaman saat melakukan perawatan metode kanguru. Rapihkan gendongan seperti ini. Ini adalah bagian belakang dari gendongan. Ibu dapat menarik kainnya untuk memperkuat gendongan. Gunakan kembali pakaian ibu seperti ini. Perhatikan hidung bayi, jangan sampai tertutup ya Bu. Kedua, melakukan perawatan metode kanguru dengan menggunakan kain panjang. Seperti ini bentuknya kain panjang. Pasangkan di badan ibu. Lalu silangkan di bagian belakang seperti ini. Tarik ke bagian depan. Turunkan kain bagian depan ke perut ibu. Ambil dede bayinya, dekap bayi di dada ibu. Kulit bayi dan kulit ibu harus bersentuhan. Posisikan tangan dan kaki bayi seperti katak.
Miringkan ke kanan atau ke kiri kepala bayi, pastikan hidungnya tidak tertutup. Silangkan kain bagian depan seperti ini hingga menyelimuti bayi. Silangkan ke belakang, lalu diikatkan di bagian belakang untuk memperkuat gendongan. Ikat kembali kain di bagian depan. Ibu dapat memakai kembali pakaian ibu. Jangan lupa perhatikan hidung bayi jangan sampai tertutup ya, Bu. Ibu dapat duduk bersandar dengan nyaman atau dapat juga melakukan aktivitas seperti biasa. Perawatan metode kanguru dapat dilakukan selama mungkin di rumah sampai bayi merasa tidak nyaman. Saat bayi merasa tidak nyaman, ia akan berusaha mengeluarkan tubuhnya dari gendongan, menangis, dan rewel. Selamat mencoba! Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara perawatan bayi prematur di rumah lainnya. Keempat, perhatikan posisi tidur bayi. Jangan meninggalkan bayi ketika sedang tidur dalam posisi tengkurap ya Bu. Pastikan kepala bayinya miring kanan atau kiri dan pastikan hidungnya tidak tertutup. Kelima, membatasi tamu yang berkunjung untuk melihat bayi dan menjauhkan bayi dari orang yang sakit. Begitupun jika ibu sedang sakit. Saat merawat bayi, gunakan selalu masker. Ibu harus rajin juga cuci tangan 7 langkah sebelum menyentuh bayi. Keenam, bawa bayi untuk diimunisasi secara rutin. Imunisasi dapat dilakukan di posyandu, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Ketujuh, perhatikan nutrisi bayi dengan cara 1. Berikan ASI sesering yang bayi mau atau 8-10 kali setiap harinya. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan dan segera berikan ASI. Yang kedua, bersihkan puting susu dengan air hangat sebelum menyusui dan lakukan pijat payudara untuk memperlancar ASI. Gerakan pertama, buat gerakan melingkar dari arah terjauh puting sampai mendekati puting 15-20 kali. Gerakan kedua, posisikan kedua telapak tangan di atas dan di bawah payudara. Usap secara perlahan mengerucut ke arah puting 15-20 kali. Gerakan ketiga, posisikan ibu jari di atas areola dan jari lainnya di bawah payudara. Usap payudara dari atas ke arah areola dan puting oleh ibu jari. Gerakan keempat, gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mengusap ke arah puting. Setelah memijat payudara, ibu dapat langsung memerah ASI. ASI bisa ditampung untuk disimpan. Caranya yaitu pegang payudara dengan satu tangan dan urut perlahan ke arah puting dengan ibu jari. Tangan satunya lagi bisa memegang gelas atau dot untuk menampung ASI. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan alat. Bisa menggunakan alat elektrik atau dengan pompa manual. Cara ketiga memperhatikan nutrisi bayi yaitu penyimpanan ASI. ASI dapat disimpan menggunakan kantung ASI sekali pakai atau botol tertutup yang sudah direbus. Jangan lupa beri label, diisi dengan tanggal dan jam pemerahan. Cara penyimpanan ASI dalam lemari es dan ruangan. Jika suhu 0-4 derajat Celcius bertahan selama 8 hari. Jika lemari es satu pintu, freezernya minus 15 derajat Celcius dapat bertahan 2 minggu. Jika lemari es 2 pintu, freezernya minus 18 derajat Celcius dapat bertahan 3-4 minggu. Deep freezer minus 20 derajat Celcius dapat bertahan 6-12 minggu. Suhu ruangan kurang lebih 25 derajat Celcius dapat bertahan selama 6 jam. Keempat, pastikan dot bersih sebelum diisi ASI dan diberikan kepada bayi. Berikan ASI sesuai dengan berat badan bayi. Jika berat badan kurang lebih 1000 gram, berikan 22 cc per 3 jam. Jika berat badan kurang lebih 1500 gram, berikan 33 cc per 3 jam. Jika berat badan kurang lebih 2000 gram, berikan 44 cc per 3 jam.
Jika berat badan kurang lebih 2.500 gram, berikan 55 cc per 3 jam. Teknik memberikan ASI. Yang pertama, perut bayi menempel pada badan ibu, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Yang kedua, selalu tetap bayi dengan penuh kasih ya Bu, dan susui bayi sampai payudara ibu terasa kosong. Cara merawat bayi prematur di rumah yang ke-8 yaitu ketika bayi dimandikan, mandikan dengan air yang cukup hangat, berkisar 37 derajat Celcius, dengan waktu yang tidak lama. Cepat keringkan bayi dan cepat gunakan kembali pakaian bayi. Pada saat menggunakan diapers atau popok bayi, jangan sampai menutupi tali pusat agar tali pusatnya terjaga tetap kering. Yang ke-9, pastikan waktu tidur bayi optimal. Usia 0 sampai 1 bulan, waktu tidur yang baik adalah 14 sampai 18 jam sehari. Bayi tidur optimal tandanya saat tidur tidak gelisah. Saat terbangun, bayi tampak ceria, tidak rewel saat bermain. Ke-10, ibu harus mengetahui tanda bahaya bayi prematur. Pertama, jika badan bayi dingin, suhunya kurang dari 36 derajat Celcius, atau bayi demam, suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kedua, bayi tampak gelisah, badannya lemas, bahkan tidak sadarkan diri. Ketiga, ketika bayi malas menyusu, ada muntah-muntah. Keempat, bayi ada kejang. Kelima, BAB bayi mencret. Keenam, kulitnya tampak kekuningan atau kebiruan, terutama di bagian bibir atau mulutnya. Jika hal ini terjadi pada bayi ibu, maka segera bawa bayi ke pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Demikian cara perawatan bayi prematur di rumah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.